Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya atas nama M. Aksan R, NIM 105 841 123 024 dan teman saya Berdiansyah dengan NIM 1058411242624. Dan saya Muhammad Nur Fajri dengan NIM 1058411220. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan skala kematangan dalam framework COBIT meningkatkan tata kelola TI. Presentasi ini akan mengupas tuntas pentingnya skala kematangan dalam framework COBIT untuk mencapai tata kelola TI yang optimal dan mendukung keunggulan bisnis Anda. Yang pertama, efisiensi operasional. Mengoptimalkan proses TI untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mitigasi risiko. Mengidentifikasi dan mengelola risiko TI yang lebih efektif. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Memanfaatkan TI sebagai alat strategis untuk inovasi dan pertumbuhan. Yang keempat, kebutuhan dan kepercayaan. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Mengapa kematangan TI penting? Landasan untuk keunggulan bisnis. Baik, memahami COBIT, Fondasi Tata Kelola Informasi dan Teknologi. COBIT, Control Objectives for Information and Related Technologies, adalah kerangka kerja komprehensif yang membantu organisasi dalam tata kelola dan manajemen TI. Ini menyediakan kerangka kerja holistik untuk memastikan TI selaras dengan tujuan bisnis, mengelola risiko dan mengoptimalkan sumber daya. Anatomi skala kematangan COBIT level 0 sampai 5 dari 0 existent hingga optimized. Yang pertama, level 0 non-existent, proses TI tidak ada atau tidak diakui. Yang kedua, level 1 initial atau ad hoc, proses belum terstruktur seringkali reaktif. Yang ketiga, level 2 repeatable food intuitive, proses sudah ada tetapi belum terdokumentasi dan masih bergantung pada individu. Keempat, level 3 definite proses terdokumentasi standar dan dikomunikasikan. Level 4 managed and measurable, proses dipantau dan diukur kinerjanya. Dan level terakhir atau level 5 optimized, proses terus ditingkatkan melalui inovasi dan praktik terbaik. Langkah praktis mengukur kematangan TI organisasi Anda. Yang pertama, identifikasi area kritis. Fokus pada proses TI yang paling berdampak pada tujuan bisnis. Kedua, gunakan alat penilaian, yaitu manfaat kuesioner, wawancara, dan analisis dokumen. Ketiga, libatkan pemangku kepentingan. Pastikan partisipasi dari berbagai departemen. Dan terakhir, analisis hasil. Bandingkan kondisi saat ini dengan level kematangan COBIT. Transformasi dari tingkat kematangan rendah ke tinggi. Yang pertama, dari reaktif menjadi proaktif, mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Yang kedua, dari biaya menjadi investasi, TI sebagai pendorong nilai bisnis. Yang ketiga, dari fragmentasi menjadi integrasi, proses TI yang terhubung dan selaras. Implementasi COBIT memungkinkan organisasi untuk beralih dari pengelolaan TI yang reaktif ke proaktif, mengubah TI dari pusat biaya menjadi investasi strategis dan mengintegrasikan proses-proses yang sebelumnya terfragmentasi. Selanjutnya, tantangan dan strategi sukses dalam peningkatan kematangan. Tantangan utamanya resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan manajemen senior. Strategi suksesnya komunikasi yang efektif, pelatihan dan pengembangan, dan keterlibatan kepemimpinan. Jadi kesimpulan dan langkah selanjutnya, merancang perjalanan kematangan COBIT Anda
Meningkatkan skala kematangan TI dengan COVID adalah sebuah perjalanan berkelanjutan. Mulai dengan penilaian menyeluruh, tetapkan tujuan yang realistis dan berkomitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Tetapkan tujuan yang jelas, fokus pada area yang paling membutuhkan perbaikan, rencana bertahap, mengimplementasikan perubahan secara bertahap dan terukur. Yang terakhir, evaluasi berkala, lakukan tinjauan rutin untuk memastikan kemajuan. Nah, itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa di video berikutnya.